Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari wartawan dari majalah Sekolah MI Ma'arif United mengaku hendak mewawancarai Gus ini. Nyuwun sewu Gus, siapa nama lengkap Gus Ilham dan saat ini usia berapa nih? Oh, usia nih. Nama lengkap Soleh Ilham. Soleh Ilham. Kalau usianya terpos sedikit dari kakak, paling lebih pas sedikit. Kakak usia berapa sekarang? 10. Satunya diganti 4. Satunya diganti 4. Kosongnya kalau kelahiran 1980 berarti ayo. Berapa yo? 40 44 boleh. Hampir kan 2024 ya. Gitu. Pak Ilham lahir tanggal 7 bulan Juli 1980. Kalau Juli itu bulan yang berapa ya? Jadi 7/7/80. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab. Selanjutnya kakak wartawan. Gus Ilham dalam keseharian apakah juga mengasuh santri? Jika iya, apa nama pondok pesantren Gus Ilham dan saat ini berapa santri yang ada? Oh iya, nah, kebetulan saya hobinya memang ngaji. Kesibukan keseharian memang ngaji. Ada beberapa pondok atau majelis taklim yang Pak Ilham diamanati untuk ikut serta dalam mengampu pondok dan majelis tersebut. Kebetulan di sini ada namanya Majelis Al-Munawwar di Tobratan. Majelis Taklim Al-Munawwar. Kegiatan keseharian ada baca subuh tadi, pengajaran Al-Quran, terus dilanjutkan dengan kitab-kitab akhlak, terus nanti sore juga ada ba'dal asar dengan pelajaran yang lain, pelajaran fikih, pasolatan, bagaimana tata cara sholat yang baik sesuai dengan ilmu fikih. Ada yang namanya tata cara bersuci, wudu, mandi, dan sebagainya. Ada juga kalau malam Pak Ilham mendapat amanat dari santri-santri yang ada di pondok pesantren Timuhu. Pondok pesantren Timuhu dekat kampus UIN Sunan Kalijaga. Kalau jumlah santri kurang lebih putra putri itu kalau sekarang sekitar 100-an, hampir 100-an semuanya. Ada semantan kakak-kakak. Sejak kapan Gus Ilham mendampingi masyarakat dalam acara sholawatan dan jika ingat pertama kali di mana Gus? Mana ya? Kebetulan Pak Ilham dulu itu dari kecil itu sebelum, ini sejarah sebentar ya adik-adik ya, sebelum sebagai pelantun sholawat yang sekarang baru Pak Ilham biasanya ngisi sholawatan di daerah Magelang, Gunung Pring dan sekitarnya. Sebelum jadi pelantun itu kori kecil, kori tahu kori ya? Saya nggak tahu ya. Kori kecil membaca Quran yang bernada. Contoh kori seperti ini. Kalau dibaca tartil seperti yang kakak-kakak ngaji di PPI atau PPA ya,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau qori nggak seperti itu nadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namanya qori. Pak Ilham jadi qori kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas 5 sudah menjadi juara se-Jawa Tengah. Sampai ke tingkat nasional. Nah itu terus dikembangkan ini Pak Ilham, dikembangkan pengembangannya lewat jalan pelantun selawat sekitar tahun berapa tadi ya? Pertama kali di daerah Kudus, Jawa Tengah. Dulu resminya ada Kudus itu namanya Madrasah Qudsiyah di Menara Kudus saya, di Menara Kudus di komplek makam Sunan Kudus ada namanya madrasah tua termasuk. Pendirinya Ki Haji Raden Asnawi. Itu juga sahabat, bahkan mungkin kalau dilihat umurnya lebih sepuh dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Makamnya di komplek pemakaman Sunan Kudus itu ada namanya madrasah yang didirikan oleh Mbah Asnawi. Nah, Pak Ilham sekolah di situ. Nah, di situ ada mendirikan grup rebana Al-Mubarak namanya. Grup rebana Al-Mubarak Madrasah Qudsiyah Kauman Menara Kudus. Dari situ karir Pak Ilham dari sebagai pelantun sholawat mulai, bahkan kakak-kakak diabadikan, direkod di studio. Ada album pertama, album kedua, album ketiga sampai sekarang buat album. Karena Mbah Asnawi punya sholawat yang sangat populer di masyarakat. Namanya sholawat Asnawiyah. Itu yang melakukan dulu pertama kali Pak Ilham dengan nada Ya Rabbi sholli ala Rasul, sampai ada di Muhammadin sirrir, nggak apa-apa. Terus sampai aman Indonesia Raya. Itu yang bikin nadanya pertama kali yang mengajukan Pak Ilham belum lahir. Oke, mantap ya. Ya, terjawab terus sampai sekarang. Pertama kali itu di Kudus. Masuk ketemu pertama kali sama Habib Syekh juga di Kudus. Waktu itu sampai sekarang. Sip. Menurut pengalaman Gus Ilham dalam mendampingi masyarakat, sholawatan paling jauh di daerah mana? Ini Pak Ilham kalau dilihat dari proses perjalanan banyak dan paling jauh ya, paling jauh kalau selawatan gak cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Iya, di Indonesia itu mulai Jakarta sampai Banyuwangi ke pelosok-pelosok kampung, sampai ke Malaysia, sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan, mana-mana. Itu sudah nggak jauh lagi, tapi jauh banget. Di sana nggak bisa naik sepeda ontel. Kalau ke Malaysia, kalau
Kalau ke Kampung Gaundel ya berapa tahun nyampe sana. Pakai yang bisa terbang. Berkah apa? Barokah sholawat bisa kemana-mana. Bahkan Pak Ilham sudah ziarah ke Mekah Madinah. Eh, Enggak, pakai Gaundel, tapi pakai barokah sholawat. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa ziarah ke Mekah Madinah semua. Ya, Bun. Selanjutnya, Apa sih yang mendorong Gus Ilham sehingga mau mendampingi masyarakat untuk bersolawat bersama? oh yang mendorong karena saya sangat hobi cinta berteman awalnya itu. Pak Ilham dari kecil sukanya itu rame-rame, sukanya rame-rame, seneng bergaul, seneng nyari temen, itu temennya banyak, lantas asik kalau suasana melantunkan sendiri dengan bareng-bareng itu asik bareng-bareng. Pengalamannya dari kori kecil tadi itu, dari kori kecil dulu itu Pak Ilham kalau setiap setelah kori terus dengan baca selawat ya mas. Oh gitu. Lalu yang kita baca selawat itu cuma satu lagu aja. Dulu biasanya pakai lagu selawat badar. Salatullah salamullah. Awalnya kan gitu. Terus diikuti. Oh, ternyata asik ya. Nah dari situ timbul rasa harus selalu bagaimana untuk selawat ini biar Al-Quran juga dibumikan, membumikan Al-Quran, salawat juga seperti itu. Dalam rangka untuk membumikan salawat, biar kita semua menjadi cinta Nabi dan cinta Al-Quran dalam rangka itu. Oke ya. Apa tantangan dan hambatan ketika memimpin sholawat di tengah masyarakat? Tantangannya sederhana. Kadang-kadang Pak Ilham pas lagi semangatnya pengen tapi kecapean, suaranya gerok. Kadang apa mau nggak mau harus sampai sakit berubah, malah kadang-kadang mungkin ini jarang diketahui, saking capeknya saya harus opnam sebentar di rumah sakit, opnam kesehatan. 1-2 jam istirahat. Tapi anehnya walaupun capek seperti apa, kalau sudah di panggung melihat saudara-saudara kita jamaah semangat selawat itu, Pak Ilham udah nggak terasa sakitnya. Setelah itu sakit lagi. Di semangat Pak Ilham kalau urusan selawat semangat, suka, hobi dari kecil bisa membaca Al-Quran, hobi baca selawat. Itu tantangannya itu pertama dari sisi kesehatan. Kadang-kadang ya Allah jauh. Dulu Pak Ilham pakai motor kadang ke pelosok kampung. Kalau di daerah sini sampai ke daerah Gunung Kidul mana. Gunung Kidul. Terus di pesisir pantai selatan di Parangtritis. Terus di daerah Kulon Progo. Kulon Progo kan ada kalau yang agak tinggi itu apa? Daerah-daerah kemudian ke barat itu ada wilayah-wilayah arah Purworejo yang jalannya asik tapi ya, malam-malam kadang sama teman boncengan, kadang kehujanan, lupa nggak bawa jas hujan. Itu sebetulnya nggak tantangan sih, asik saja Pak ini. Sebetulnya nggak perlu ada tantangan, asik, asik saja. Terus apakah saat mendampingi sholawatan Gus Ilham pernah menemui sekelompok masyarakat yang rusuh? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Oh ya, pertanyaan bagus sekali. Dulu awal-awal dulu, juga mungkin belum lahir,
kisaran tahun awal-awal Pak Ilham itu sholawat, menjadi pelantun sholawat ya, itu sekitar tahun 97, 97-an. 97. Apa ya? Kan tahun berapa ya? 1997. Lama banget ya. Awal-awal kalau masyarakat belum terbiasa mendengarkan sholawatan yang diiringi dengan rebana. Kalau awal tadi Pak Ilham kan pernah menjadi pelantun sholawat setelah baca Quran dengan satu lagu sholatullah tadi itu. Setelah menjadi pelantun sholawat diundang sholawatan kan pakai rebana. Tak dung tak dung tak dung tak dung. Kadang-kadang lupa saking asiknya tak dung kemalaman, berisikin tetangga yang baru mau istirahat, kita nggak tahu. Ditegur ya minta maaf saya nggak ngerti. Di teman-teman lagi asik-asiknya main rebana tuh ya, kita minta maaf karena belum tahu kan, nggak ngerti. Pernah yang kedua awal-awal kita ngisi selawatan masih di awal-awal tahun-tahun itu sebelum tahun 2000. Seingat saya di daerah Kudus agak pelosok. Itu rebana kok kaya jalan tak dung di ejek sedikit, tapi tidak apa-apa, mereka belum tahu. Tapi lama-lama yang awalnya itu diejek malah menjadi fan berat. Menjadi fan berat, penggemar menjadi penggemar. Itu berkat selawat itu awal-awal. Jadi nggak ada yang musuh banget, nggak ada, alhamdulillah. Cuman karena belum tahu, masyarakat belum tahu, kita harus pahamkan. Kadang-kadang kalau merasa terganggu ya kita minta maaf awal-awal. Kalau sekarang insya Allah sudah aman, sudah dikenal di mana-mana selawatannya. Oke. Apa persiapan Gus Ilham sebelum memimpin bersolawatan? Oh ya, persiapannya kita biasanya kalau ada tamu atau saudara kita yang datang ke rumah minta tolong, minta waktunya, suruh selawatan, saya tanya ini acara apa? Misalkan acara Isra Mi'raj, atau acara Maulid Nabi, atau acara tasyakuran khitanan, atau acara haul. Nanti kita ambil selawat-selawat yang ada hubungannya dengan tema-tema tersebut. Kadang-kadang kan di tengah-tengah selawat Pak Ilham juga ditugasi untuk memberikan sedikit tentang ilmu, tentang pengajiannya, baru disesuaikan dengan tema pengajian. Misalnya majelis sholawat, gebiar sholawat dalam rangka tasyakuran khitanan misalkan. Nah, itu terus berbicara tentang khitanan, nggak boleh khitanan masa tentang pernikahan, kan nggak nyambung. Jago sembung nggak nyambung dong. Itu harus disikan ini. Sesuaikan nanti apa saja ya kira-kira ya. Oh di daerah mana nih ya? Di daerah kota apa di kampung? Kalau di kampung mungkin kita nyari lagu-lagu yang klasik yang dulu-dulu. Biasanya Pak Ilham kalau di kampung-kampung kan yang di depan panggung itu mbah-mbah, kakek-kakek, sepuh-sepuh. Mbah-mbah itu nggak tahu lagu Komaru, nggak ngerti. Kota Aina ya Syauban itu lagu sekarang ini. Mbah yang sekarang nggak ngertinya apa. Kayak tadi lagu tadi. Sholatullah, lagu yang jadul-jadul. Lagi apalagi lagu yang jadul lagi. Wasallim daiman ala. Nah, itu termasuk lagu jadul. Astagfirullah Rabbal ya, kita pilih lagu-lagu ini disesuaikan dengan tema dan lokasinya.
Oke? Sip. Bagaimana reaksi Gus Ilham kalau ada bendera berwajah Gus Ilham? Oh, awalnya kaget. Iki sopo? Masa Pak Ilham digini-giniin? Oh, enggak apa-apa karena mungkin karena cinta ya. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Betul apa-apa. Yang 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 penting enggak masalah gambarnya mungkin. Yang penting dia tertib dalam dalam membawakan menggoyangkan bendera. Harus ditata di area sini khusus bendera. Sini penempatan jamaah khusus yang laki-laki, ini perempuan. Benderanya sangat dengan depan kan kasihan yang di belakangnya tutup ya. Pertama kali awalnya ada tuh, ono gambarku dijadikan lagi dengan gambar yang lain, dan gambar yang lain bukan sembarang orang, ulama-ulama kita atau author kitab. Kalau saya lihat ada di gambar di atasnya Pak Ilham, ada Habib Syekh, ada atau Mbah Maimun Zubair almarhum, itu tokoh besar. Mudah-mudahan jadi doa aja, mudah-mudahan Pak Ilham mendapatkan berkah dari tokoh-tokoh yang selain foto Pak Ilham yang di situ satu gambar. Tapi belum pernah, kalau Pak Ilham sendiri kayaknya belum pernah lihat bendera yang Pak Ilham sendiri belum. Dan mudah-mudahan nggak usah, ada yang lain saja. Kaget dan mudah-mudahan jadi doa. Oke. Apa sholawat favorit Gus Ilham? Sholawat yang paling favorit, semua favorit. Yang paling favorit untuk sekarang yang paling favorit, saya jarang Pak Ilham sekali saya ingat Pak Ilham ini sampai sekarang tidak pernah yang meninggalkan sholawat burdah yang bunyinya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika fil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim. Bukti sekali dari kecil sampai sekarang mesti nggak meninggalkan itu, paling favorit sholawat burdah namanya. Besok mungkin ada apa itu Buddha, itu sholawat Buddha, Maulaya sholli wa ada huwal habibul itu, ada ya Rabbi bil Mustafa. Di situ tuh sholawat Buddha itu isinya tentang memuji Kanjeng Nabi, tentang doa, semua bermunajat kepada Allah. Makanya Pak Ilham juga favorit sholawat apa namanya, Burda, yang biasa dilakukan Pak Ilham sholawat kita favorit. Jadi favorit. Ayo. Berapa putra Gus Ilham? Apakah ada yang meneruskan jejak Gus Ilham? Oh, banyak putranya. Belum ada yang menjadi sosok pelantun sholawat kayak Pak Ilham belum ada. Mungkin ada di pondok semua. Oke. Lanjut. Bagaimana caranya agar kita suka sholawat seperti ini? Oh, udah sangat mudah cinta. Gini, adik-adik cinta nggak sama bapak ibu? Cinta nggak dengan bapak dan dengan Pak Ustadz dan Ustazah di sekolahan, bapak guru ibu guru? Cinta kan? Nah, ada sosok tokoh yang harus lebih dicintai dari sekedar bapak ibu, bapak guru atau ibu guru, yaitu Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad yang mengajarkan agar kita cinta dengan bapak ibu guru, itu yang ngajarin Nabi Muhammad. Ayo
Anak-anak seorang murid harus cinta pada bapak ibu, harus hormat bapak ibu guru di sekolahan yang ngajarin kita ngaji di kampung, ustadz atau ustazah yang ada di PTA yang ngajarin untuk cinta itu Nabi Muhammad ngajarin. Makanya di sini caranya gimana agar kita suka dengan selawat sejak dini? Oh iya, caranya Kanjeng Nabi harus kita menjadi figurkan dalam hidup kita. Figur utama adalah Kanjeng Nabi. Figur utama adalah Nabi Muhammad yang mengajarkan sholat, yang mengajarkan baik, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ini baik harus dilakukan, ini tidak baik harus ditinggalkan. Sedangkan tata cara kita untuk bersilaturahim kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, beliau sudah wafat toh, wafat di Madinah jauh. Dengan kita membaca sholawat sama nilainya sama. Bagaimana kita sowan ke Kanjeng Nabi di waktu kesan hidup Kanjeng Nabi. Jadi kita baca sholawat Assalamu alayka Zainal Assalamu alaikum. Itu artinya salam sejahtera bagimu wahai Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai orang yang paling takwa. Gitu. Itu sama halnya bersilaturahim kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedini mungkin kalau Nabi itu menjadi figur kita, maka Kanjeng Nabi orang yang paling kita cintai, dan orang mencintai harus mengikuti perilaku dari orang yang kita cintai. Tidak boleh mengecewakan, membuat sakit hati dengan orang yang kita cintai. Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad itu mencintai, suka kalau mau makan, kalau mau minum itu pakai tangan kanan baca basmalah. Karena kita mengaku cinta Nabi, kita harus ikut. Oh, kalau mau makan, mau minum harus tangan kanan baca bismillah. Karena kalau nggak seperti itu kan Nabi nggak suka. Katanya kita cinta pada Nabi, kalau kita membuat kecewa Nabi. Oke, selanjutnya. Saya cut.